Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Islami dan Abioga Pangestu, Komunitas Sistem Operasi, yaitu perdebatan antara Linus Torvalds dan Andreas Tanenbaum. Latar belakangnya. Pertama-tama, sementara perdebatan awalnya dimulai sebagai relatif moderat, dengan kedua belah pihak yang terlibat hanya membuat pernyataan dangkal tentang desain kernel. Itu tumbuh semakin rinci dan canggih dengan setiap putaran posting. Selain hanya desain kernel, perdebatan tersebut bercabang ke beberapa topik lain, seperti arsitektur mikroprosesor, mana yang akan menang atas yang lain di masa depan. Selain Tanenbaum dan Torvalds, beberapa orang lain bergabung dalam debat, termasuk Peter McDonald, pengembang kernel Linux awal dan pencipta salah satu distribusi pertama, Soft Landing Linux System, David S. Miller, salah satu pengembang inti kernel Linux, dan Theodore Tissot, yang pertama pengembang kernel Linux Amerika Utara. Perdebatan dibuka pada 29 Januari 1992 ketika Tanenbaum pertama kali memposting kritiknya pada kernel Linux ke CommOS Mini X mencatat bagaimana desain monolitik merusak kemampuannya. Dalam sebuah posting berjudul Linux sudah usang, meskipun awalnya dia tidak menjelaskan secara detail teknis mengapa dia merasa bahwa desain mikrokernel lebih baik. Dia menyarankan bahwa itu sebagian besar terkait dengan portabilitas, dengan alasan bahwa kernel Linux terlalu terikat dengan garis kali 86 dari prosesor untuk digunakan di masa depan, karena arsitektur ini akan digantikan saat itu. Untuk mendapatkan segala sesuatunya ke dalam perspektif, ia menyebutkan bagaimana menulis kernel monolitik pada tahun 1991 adalah langkah besar kembali ke tahun 1970-an. Sejak kritik tersebut diposting di newsgroup publik, Torvalds dapat menanggapinya secara langsung. Dia melakukannya sehari kemudian dengan alasan bahwa Mini X memiliki kelemahan desain yang melekat, menamakan kurangnya multi-threading sebagai contoh spesifik, sementara mengakui bahwa dia menemukan desain kernel mikrokernel lebih unggul dari sudut pandang teoritis dan estetis. Dia juga mengklaim bahwa dia mengembangkan kernel Linux di waktu luangnya dan membagikannya secara gratis. Mini X Tanenbaum tidak gratis pada waktu itu. Tanenbaum tidak boleh menolak usahanya lebih lanjut. Dia menyebutkan bagaimana dia mengembangkan Linux khusus untuk Intel 80386 karena sebagian dimasukkan sebagai latihan pembelajaran bagi Torvalds sendiri, sementara dia mengakui bahwa ini membuat kernel itu sendiri kurang portable daripada Mini X. Dia menegaskan bahwa ini adalah prinsip desain yang dapat diterima karena membuat antarmuka pemrograman aplikasi lebih sederhana dan lebih portable. Untuk alasan ini, dia menyatakan Linux lebih portable daripada Mini X. Menindaklanjuti jawaban Linus, Tanenbaum berargumen bahwa keterbatasan Mini X berkaitan dengan dirinya sebagai profesor, menyatakan persyaratan agar sistem dapat berjalan pada perangkat keras yang agak terbatas dari rata-rata siswa. Yang ia catat adalah komputer berbasis Intel 8088, terkadang bahkan tanpa hard drive. Linux pada waktu itu secara khusus dibangun untuk Intel 386 prosesor yang jauh lebih kuat dan mahal. Tanenbaum juga secara khusus menyatakan sekitar 1 tahun yang lalu ada 2 versi Mini X, satu untuk PC disket 360K dan satu untuk 286 atau 386 1,2 M. Versi
PC mengalahkan versi 286 atau 386 dengan 2:1. Dia mencatat bahwa meskipun Linux gratis, itu tidak akan menjadi pilihan yang layak untuk murid-muridnya, karena mereka tidak akan mampu membeli perangkat keras mahal yang diperlukan menjalankannya. Dan Minix itu dapat digunakan pada PC biasa 4,77 MHz tanpa hard disk. Untuk ini, Kevin Brown, pengguna lain dari grup Usenet, menjawab bahwa Tannenbaum tidak boleh mengeluh tentang hubungan Linux dengan arsitektur 386. Karena itu adalah hasil dari pilihan sadar daripada kurangnya pengetahuan tentang desain sistem operasi yang menyatakan tujuan desain eksplisit Linux adalah untuk mengambil keuntungan dari fitur khusus dan dari arsitektur 386. Jadi apa sebenarnya poin Anda? Tujuan desain yang berbeda membuat Anda mendapatkan desain yang berbeda. Dia juga menyatakan bahwa merancang sistem khusus untuk perangkat keras murah akan menyebabkan masalah portabilitas di masa depan. Terlepas dari kenyataan bahwa Minix tidak sepenuhnya mendukung perangkat keras yang lebih baru, Tannenbaum berpendapat bahwa karena arsitektur x86 akan dikalahkan oleh desain arsitektur lain di masa depan. Ia tidak perlu membahas masalah tersebut dengan mencatat tentu saja 5 tahun dari sekarang itu akan berbeda. Tetapi 5 tahun dari sekarang semua orang akan menjalankan GNU gratis di 200 Mbps 64M Spark Station 5 mereka. Dia menyatakan bahwa kernel Linux pada akhirnya akan kehilangan gaya seiring dengan kemajuan perangkat keras, karena sangat terkait erat dengan arsitektur 386. Dialog lanjutan. Subjek ini ditinjau kembali pada tahun 2006 setelah Tannenbaum menulis cerita sampul untuk majalah komputer berjudul Bisakah Kita Membuat Sistem Operasi Handal dan Aman? Sementara Tannenbaum sendiri telah menyebutkan bahwa dia tidak menulis artikel untuk memperbarui perdebatan tentang desain kernel. Penjajaran artikel dan salinan arsip dari debat 1992 di situs teknologi Slashdot menyebabkan topik tersebut dihidupkan kembali. Torvalds memposting bantahan argumen Tannenbaum melalui forum diskusi online. Beberapa situs berita teknologi mulai melaporkan masalah tersebut. Hal ini mendorong Jonathan Shapiro untuk menanggapi bahwa sebagian besar sistem komputer yang andal dan aman yang telah terbukti di lapangan menggunakan pendekatan yang lebih mirip mikrokernel. Referensi ada S. Tannenbaum 29 Januari 1902, Linux sudah usang. Polonez Group, Com.os Minix. Kemudian yang kedua, L. Torvald 29 Januari 1992, Ture Linux sudah usang. Polonez Group, Com.os Minix. Sekian dan terima kasih. Ini saja yang bisa saya dan Nabi sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.